بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita telah sampai di hari yang ke-8. Tentu semua ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak orang yang jauh sebelum Ramadan ini sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mereka berdoa agar dirahmati di bulan Rajab dan Sya'ban dan berharap dipertemukan dengan Ramadan. Namun takdir Allah, ajal tiba sehingga mereka tidak bisa atau mereka tidak dipertemukan dengan bulan suci Ramadan seperti kita saat ini. Sering kita membaca bagaimana para salafus soleh, para orang-orang soleh terdahulu dalam menyikapi Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan bahkan mereka sudah berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Bahkan setelah Ramadan pun 6 bulan ke depan mereka sibuk berdoa, berharap agar amalan Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering mendengar bagaimana para imam-imam besar, para masyayikh yang memiliki majelis-majelis ta'lim yang mengajar di beberapa tempat, ketika Ramadan tiba mereka meliburkan semua aktivitas ta'limnya. Mereka meliburkan sementara belajar hadis, belajar Quran. Mereka fokus dengan Ramadan. Mereka habiskan waktunya betul-betul untuk menikmati setiap ibadah ada di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, orang yang berjumpa dengan Ramadan, orang yang dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan tersebut, sama seperti orang yang di rumahnya, yang di kamar mandinya ada sabun, namun ketika dia selesai mandi, namun tidak hilang kotoran dan daki yang melekat di tubuhnya. Atau seperti orang yang diberikan senjata yang tajam, tapi rumahnya, sekitarnya tetap saja ditumbuhi oleh semak dan belukar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya kemungkinan ada 2. Yang pertama, bisa jadi dia tidak paham fungsi dan kegunaan dari sabun dan parang tersebut, sehingga semahal apapun sabun yang dia beli, sabun yang ada di rumahnya,
setajam apapun parang yang dia miliki, tidak bisa membersihkan daki yang melekat di tubuhnya, tidak mampu membersihkan pekarangan rumahnya dari rumput dan semak belukar. Karena memang dia tidak paham kegunaan dan fungsi dari sabun dan parang tersebut. Atau yang kedua, dia paham fungsi dan kegunaan barang tersebut, tetapi memang dia tidak mau menggunakan alat tersebut untuk membersihkan dirinya, untuk membersihkan pekarangan rumahnya. Kalau ini yang terjadi pada diri kita, sehebat apapun janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sedahsyat apapun iming-iming Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua tidak akan ada pengaruhnya bagi diri kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian pula dengan Ramadan ini. Ramadan ini adalah ibadah yang sangat spesial, ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat istimewa. Maka amalan yang ada di dalamnya juga menjadi amalan-amalan yang sangat istimewa. Hanya di bulan Ramadan ini, amal kebaikan seorang hamba itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti bahwa Ramadan ini adalah bulan yang spesial? Adalah ibadah yang spesial, ibadah siam ini. Hanya Ramadan, hanya puasalah yang pahalanya langsung Allah yang memberikan. Kita tidak tahu apa bentuk balasannya, hanya Allah saja yang tahu. Kalau sholat sudah jelas, sholat berjamaah 27 derajat lebih mulia daripada sholat sendirian. Begitu juga dengan ibadah sedekah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan dengan sangat detail ganjaran bagi orang yang bersedekah. Tapi khusus Ramadan, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang akan membalas. Bapak Ibu yang berbahagia, suatu saat kita lagi santai-santai di depan rumah kita, tiba-tiba melintas 3 orang pedagang. Yang satu pedagang sate, yang satu pedagang bakso, yang satu mungkin pedagang gado-gado. Lalu tiba-tiba kita ingin sekali makan bakso, lalu kita panggillah, ya, kita panggil pedagang bakso, kita berteriak, ya, wahai penjual bakso, kemari. Kira-kira siapa yang datang menghampiri kita? Apakah pedagang bakso, pedagang sate, atau pedagang gado-gado? Tentulah pedagang bakso yang akan datang menghampiri kita. Kenapa? Sebab dia yang kita panggil. Begitu juga dengan ibadah puasa ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan, ya, puasa ini untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya. Beriman. Jadi kalau kita masih merasa berat melaksanakan puasa ini, kalau kita masih menjadikan ibadah siam ini sebagai beban, bisa jadi kita belum masuk golongan orang-orang yang beriman. Sebab kata Quran, tidak sama itu orang yang beriman sama orang yang Islam. Ya, dalam Quran surah Al-Hujurat, ya, dijelaskan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ya. Berkatalah orang, amanna, kami telah beriman. Kul, katakan wahai Muhammad, lam tu'min, katakan bahwa kalian itu belum beriman, kalian itu baru berislam, sebab iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan Ramadan ini adalah sarana bagi kita yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali mengupgrade diri kita dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya dengan Ramadan ini kita bisa naik level, naik derajat dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian berbahagia, oleh karenanya kata Nabi SAW, orang yang berjumpa dengan
Ramadan, lalu dia tidak mendapatkan ampunan, berlalu Ramadan, lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang celaka. Oleh karena itu, patutlah kita merasa bersedih. Kita harus waspada, sebab kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang punya peluang, adalah manusia-manusia yang berpotensi menjadi manusia-manusia yang celaka. Kenapa? Sebab kita dipertemukan dengan Ramadan, lalu kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak sekalian berbahagia, mumpung masih di awal-awal Ramadan ini, di penghujung 10 awal pertama ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali memperbaiki ibadah kita, lebih menggencarkan lagi tilawah kita, tadarus kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul bisa mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, dengan harapan 11 bulan ke depan setelah kita memiliki bekal yang cukup dengan Ramadan ini, kita bisa menjalani hidup kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa sepanjang tahun. Mudah-mudahan Ramadan kita berlangsung sepanjang tahun, tidak hanya ada di bulan Ramadan ini. Baca Quran kita bisa kita pertahankan. Jika di Ramadan ini kita mampu membaca Al-Quran 3 juz satu hari, mudah-mudahan di luar Ramadan nanti kita bisa terus membaca Al-Quran 3 juz setiap hari. Jika di Ramadan ini kita mampu berinfak setiap hari, mudah-mudahan di luar Ramadan nanti sampai bertemu dengan Ramadan tahun depan kita tetap bisa berinfak setiap hari. Demikian, semoga ada manfaat dan gunanya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.